Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Smoker. Saya dari kelas 11 IPA 3. Dalam video kali ini saya pengen ngapain sih sebenarnya? Ayo, ada yang bisa nebak gak nih kira-kira saya pengen ngapain buat video ini? Pengen ngomong apa? Pengen membahas apa? Oke, jadi di dalam video kali ini saya ingin membahas seputar alat musik. Alat musik? Shut up. Iya, alat musik. Yuk, simak. Oke, karena di awal video tadi saya sudah perkenalan, nama saya siapa, saya dari kelas berapa, dan apa tujuan saya membuat video ini. Kali ini kita akan langsung masuk aja ya. Kebetulan di sini kalian sudah bisa melihat PowerPoint yang tertera di gambar. Oke, dari judulnya aja udah bisa lihat nih, klasifikasi alat musik. Nah, kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini ada judul table of content yang dimana PowerPoint ini akan berisikan apa saja sih? Nah, seperti yang kalian lihat, yang pertama ada klasifikasi alat musik, yang kedua ada sumber bunyi, yang ketiga ada alat musik yang berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yuk, simak pembahasannya lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama dari presentasi kali ini. Kita akan membahas seputar klasifikasi alat musik, atau bahasa simpelnya itu pengelompokan alat musik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih definisi dari alat musik yang benar gitu ya? Karena kan sebagian dari kita cuma tahu kayak alat musik hanya gitar gonjreng-ganjreng atau piano pencet-pencet, drum pukul-pukul, mungkin seperti itu ya. Nah, menurut sumber terpercaya dari Mbah Google teman-teman, alat musik itu merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ya. Dalam dunia seni musik itu dikenal beragam instrumen musik dengan karakternya masing-masing. Maksudnya karakternya masing-masing itu seperti apa sih? Contoh, kalian pernah dengar suara seperti ini? Atau seperti ini? Atau yang seperti ini juga? Nah, nantinya dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh masing-masing instrumen atau alat musik ini itu diklasifikasikan atau dikelompokkan teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ternyata alat musik itu mempunyai 5 sumber bunyi teman-teman masing-masing ya. Yang pertama itu ada idiophone, yang kedua ada membranophone, yang ketiga ada chordophone, yang keempat ada aerophone, dan yang terakhir ada elektrophone. Nah, idiophone ini adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari getaran tubuh atau bagian inti dari si alat musik itu sendiri. Alat musik ini pada umumnya itu dimainkan dengan cara dipukul. Nah, contohnya itu ada gong, ada kastanyet, ada bonang, ada angklung, ada saron, ada gender, dan lain sebagainya. Yang kedua ada membranophone. Membranophone ini sesuai namanya ya. Membranophone adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau selaput yang terdapat pada alat musik tersebut. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan cara dipukul menggunakan jari atau alat pemukul. Misalnya gendang, conga, rebana, timpani, bongo, bass drum, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada alat musik chordophone. Alat musik chordophone ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari suitas tali yang disebut dawai atau senar. Nah, alat musik chordophone ini bisa dimainkan dengan berbagai macam cara. Ada yang dipetik, ada yang digesek, dan ada juga yang dipukul menggunakan jari. Contoh dari alat musik chordophone ada harpa, ada lute, ada mandolin, ada gitar, dan sebagainya. Yang keempat ada aerophone. Alat musik ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara yang berada di dalam tabung alat musik. Dan alat musik ini pada umumnya dimainkan dengan cara ditiup. Contoh dari alat musik aerophone ada trompet, seruling, saksofon, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang terakhir ada alat musik elektrophone. Alat musik elektrophone adalah alat musik yang sumber bunyinya
berasal dari suatu sinyal yang dihasilkan dari getaran atau osilasi sirkuit listrik. Contoh dari alat musik elektrofon yang cukup populer antara lain ada organ, keyboard, dan gitar listrik. Sebagai media seni musik, tentu saja instrumen atau alat musik sengaja diciptakan dengan fungsi tertentu sesuai dengan karakter yang ingin dihasilkan. Setiap alat musik memiliki fungsi yang khas sehingga keberadaannya memberi warna tersendiri dalam karya musik yang ingin dihasilkan. Dilihat berdasarkan fungsinya, alat musik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada alat musik melodis, yang kedua ada alat musik harmonis, dan yang terakhir adalah alat musik ritmis. Oke, yang pertama ada alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat berfungsi untuk menghasilkan melodi dalam suatu lagu. Secara umum, alat musik melodis tidak dapat memainkan sebuah chord secara tunggal. Beberapa alat musik yang memiliki fungsi melodis antara lain seperti biola, recorder, harmonika, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada alat musik harmonis. Alat musik yang memiliki fungsi harmonis disebut dengan alat musik harmonis. Ya iyalah ya, namanya aja udah harmonis. Fungsi harmonis yaitu memainkan harmoni di dalam sebuah lagu. Alat ini dapat memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Nah, bedanya alat musik melodis dengan alat musik harmonis, kalau alat musik harmonis itu bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan, sedangkan melodis hanya bisa memainkan chord secara tunggal atau 1 nada saja sebenarnya. Oke, contoh dari alat musik harmonis ada gitar, ada keyboard, ada harpa, dan ada piano. Dan yang terakhir ada alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring pengatur tempo pada sebuah lagu. Alat musik ini membantu memberi ketukan pada sebuah lagu. Alat musik ini umumnya bernada tetap atau tidak bernada. Nah, perbedaan dari alat musik ritmis dengan kedua alat musik yang tadi yaitu melodis dan harmonis, kalau alat musik melodis atau harmonis itu bisa berganti-ganti nadanya, sedangkan alat musik ritmis ya sudah nadanya coba tetap satu itu saja. Contoh dari alat musik ritmis itu ada drum, triangle, ada tamborin, timbal, dan masih banyak lagi. Oke, kita sudah berada di ujung materi, yang dimana pada materi akhir ini kita akan membedah alat musik berdasarkan cara memainkannya. Cara memainkan alat musik dapat dikategorikan menjadi 6 bagian. Yang pertama dengan cara dipetik, yang kedua dengan cara dipukul, yang ketiga dengan cara ditiup, yang keempat dengan cara ditekan-tekan menggunakan jari, yang kelima dimainkan dengan cara digoyangkan, dan yang terakhir yang keenam dimainkan dengan cara digesek. Yang pertama, kita akan membahas tentang alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik gesek adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini umumnya merupakan alat musik kordofon yang menggunakan dawai atau senar. Beberapa alat musik gesek antara lain seperti viola, cello, bass, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik biasa digunakan atau dibunyikan dengan satu jari atau alat kecil khusus untuk membantu petikannya. Sama seperti alat musik gesek, alat musik petik umumnya juga menggunakan senar, contohnya seperti gitar, harpa, ukulele, dan sebagainya. Yang ketiga, ada alat musik pukul. Alat musik pukul dimainkan dengan cara dipukul, disebut sebagai alat musik pukul. Alat musik ini dipukul secara mekanik, bisa merupakan alat idiofon atau juga membranofon. Nah, beberapa contoh dari alat musik pukul itu ada drum, ada tamborin, ada gendang, ada rebana, ada gong, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas tentang alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Ya, sesuai dengan namanya sih, alat musik tiup adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Bunyi pada alat musik ini berasal dari getaran udara dalam tabung, sehingga termasuk alat musik aerofon. Contoh alat musik tiup
itu ada trompet, ada pianika, ada saksofon, harmonika, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada alat musik goyang. Alat musik goyang atau alat musik getar merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara diguncangkan atau digoyangkan agar bergetar. Contoh dari alat musik ini yang paling populer adalah angklung, tamborin, dan juga maracas. Dan yang terakhir ada alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Alat musik tekan adalah alat musik yang dimainkan dengan cara memberi tekanan menggunakan jari. Alat musik ini biasanya menggunakan bilah nada dalam susunan yang khusus, misalnya keyboard, organ, piano, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kamu sudah tahu kalau alat musik itu bisa dimainkan dengan berbagai macam cara. Sekarang saya ingin kasih satu video tentang permainan alat musik, dan nanti kalian bisa menebak-nebak nih alat musik ini kira-kira dimainkannya dengan cara apa gitu ya. Ayo, udah lihat belum videonya yang tadi? Kira-kira video yang tadi itu termasuk memainkan alat musik dengan cara apa? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan materi untuk klasifikasi alat musik berakhir sampai di sini. Semoga bisa menambah wawasan kamu, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian ya, biar bermanfaat. Oke, terima kasih. Bye.